Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik, cuman agak mumet dikit sih. Apa yang buat kakak tuh sampai sekarang kayak mumet gitu? Kita mundur ke belakang ya. Jadi awalnya tuh pada saat duduk di bangku SMA, saya tuh ingin masuk jurusan kedokteran. Itu sih. Jadi apakah kakak tuh sebelum memilih jurusan kedokteran itu kakak ada pilihan lain? Nggak ada sih, jadi emang nggak punya pilihan lain. Jadi waktu sejak duduk di bangku SMA tuh, saya tuh udah mempersiapkan diri gitu untuk memasuki jurusan kedokteran itu tuh. Namun ada kendala nih, sehingga saya tuh nggak bisa ambil jurusan itu. Jadi perubahan jenjang karir yang kakak alami sekarang ini dikarenakan ada kendala sehingga kakak tuh nggak bisa untuk ambil jurusan kedokteran. Benar. Jadi karena pada saat itu tuh kan dunia sedang diguncang sama COVID-19 kan. Nah, sehingga usaha yang dijalankan oleh orang tua saya itu mengalami kesulitan nih, sehingga akan sangat sulit bagi orang tua saya itu untuk membiayai saya sih. Jadi sekarang ini kakak ini merasa sangat sedih dengan keadaan. Ya, sangat sedih. Karena saya tuh udah mempersiapkan diri nih sejak jauh hari. Nah, sejak saya duduk di bangku SMA kan. Namun harapan jenjang karir yang saya buat itu harus berubah nih ketika ingin memasuki perguruan tinggi. Kakak sedih karena selama kakak duduk di bangku SMA tuh kakak tuh udah mempersiapkan semuanya, akan tetapi itu tuh kayak harus berubah karena ada saat berubah ketika kakak tuh ingin memasuki jurusan kedokteran tuh. Ya, sangat sih. Tapi orang tua saya tuh sebenarnya tuh memberikan izin gitu untuk masuk ke jurusan kedokteran itu. Namun tuh saya melihat nih kesulitan ekonomi keluarga saya semenjak usaha ayah saya terkena dampak dari COVID-19 itu. Nah, saya melihat nih kedua orang tua saya yang sering kebingungan gitu dalam memenuhi kebutuhan saya dan saudara-saudara saya. Apalagi di rumah tuh tidak cuma saya yang lagi nempuh pendidikan gitu, ada abang saya yang juga tengah melanjutkan studinya di perguruan tinggi di Bandung. Nah, terus ada adik saya juga yang baru masuk sekolah, sehingga ada banyak sekali nih keperluan yang harus dipenuhi sama orang tua saya kan. Jadi sehingga saya itu memutuskan untuk mengurungkan niat saya ini untuk masuk perguruan tinggi dengan jurusan yang saya inginkan sejak duduk di bangku SMA itu. Oh iya, saya ngerti apa yang kakak rasakan, pastinya sangat sedih karena kakak udah berusaha untuk mempersiapkan diri untuk ke jenjang karir, tapi tidak berhasil hanya karena kendala biaya. Ya, saya merasa sedih sih setelah memutuskan untuk nggak ngambil jurusan kedokteran yang udah saya inginkan gitu kan. Apalagi tuh kebanyakan dari keluarga saya tuh semuanya tuh ngambil jurusan di bidang kesehatan gitu, sehingga saya tuh merasa sangat sedih gitu pas saya tuh nggak bisa ngikutin jejak mereka untuk kerja di bidang kesehatan juga. Jadi kadang tuh saya ngerasa kehilangan kepercayaan diri gitu atas perubahan jenjang karir. Jadi sekarang ini kakak merasa frustasi karena kakak kehilangan kepercayaan diri kakak. Ya, pada awal masuk ke perguruan tinggi tuh saya tuh sering kali kayak ngerasa kehilangan kepercayaan diri gitu, terutama tuh di depan keluarga besar saya kan. Jadi saya merasa frustasi lah akan hal itu. Namun jurusan yang saya ambil sekarang tuh juga tidak jauh nih dari bidang kesehatan. Jadi perlahan demi perlahan saya tuh udah bisa mulai nerima gitu jurusan yang saya ambil dan mencoba untuk meniti jenjang karir saya yang baru. Kakak bilang kan kalau kakak tuh frustasi karena kehilangan kepercayaan diri kakak. Karena setelah tidak memasuki jurusan kedokteran, tapi kakak anggap apakah bahwa semua ini udah berakhir? Ya, jadi saya harus realistis gitu sekarang. Walaupun terasa sangat berat, tapi saya sadar harus lebih realistis ya sekarang. Jadi kakak sekarang ini menerima kenyataan meskipun kakak merasa sedih dengan keadaan sekarang. Betul, karena semuanya udah terjadi juga kan. Jadi saya merasa memang bismillah takdir yang bawa saya gitu. Saya juga merasa di sini rezeki yang Allah kasih ke saya gitu, memang udah jalannya dari Allah lah. Nah, saya juga merasa suatu hari nanti
itu bakalan ada hal indah gitu yang Allah berikan lewat saya di jalan ini. Syukurlah kakak tidak larut dalam masalah ini, dan saya juga sepakat kalau kakak berprinsip bahwa di hari esok harus tetap dijalani dengan baik. Jadi sekarang kakak tuh udah dapat melihat kenyataan bahwa kakak tuh harus tetap melangkah walaupun tidak sesuai dengan keinginan kakak yang sudah kakak rencanakan sebelumnya. Benar, jadi saya juga udah merasa agak tenang sih sekarang. Kalau begitu, apa rencana kakak untuk kedepannya? Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di jurusan psikologi Islam, itu tidak jauh-jauh kan dari bidang kesehatan. Jadi kakak sekarang ini sudah memiliki rencana jenjang karir yang baru. Ya sudah. Menurut saya prodi yang saya ambil ini kan juga masih satu lingkup nih dengan bidang kesehatan, jadi tetap tidak keluar jauh gitu dari jenjang karir yang saya tuju sebelumnya. Jadi sekarang kakak merasa nyaman dengan prodi yang kakak ambil sekarang ini? Sementara ini menurut saya tidak ada masalah sih ya. Saya juga udah mulai ngatur plan dan langkah yang akan saya ambil nantinya nih setelah menyelesaikan studi saya di bidang psikologi ini ya. Apalagi saya tuh ngambil peminatan tuh psikologi klinis nih yang lebih ngarah pada lingkup kesehatan. Jadi sehingga plan yang saya buat sebelumnya tuh tidak melenceng terlalu jauh sih. Rencana kakak ini bagus. Jadi jika kakak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya, kemudian kakak bisa menerima studi yang kakak jalankan sekarang dengan baik, maka insya Allah akan dapat menjalankan semua rencana jenjang karir kakak dengan baik. Saya juga berharap endingnya seperti itu ya. Saat ini yang bisa saya lakukan berusaha sebaik mungkin lah untuk menyelesaikan studi saya. Saya doakan semoga cita-cita dan keinginan kakak untuk dapat terwujud tanpa banyak hambatan. Amin. Saya juga berterima kasih nih kakak mau mendengarkan cerita saya dan menyemangatin saya. Terima kasih kak. Sama-sama.